Kalian itu pendukung 02 tuh miskin. Kehancuran Indonesia ini sekarang ini gimana? Korupsi semuanya. Kalian malah dikasih misi yang memberantas korupsi, kalian bela. Malah membela orang yang menaikkan gaji. Koruptor digaji Silahkan aja gitu, suka-suka lu lah gitu. Taruh aja patungnya di Monas biar para penyembahnya itu punya tempat buat melakukan kebaktian menyembah Jokowi. Gitu ya? Iya, udah boleh banget. Jokowi itu sudah layak mendapatkan penghargaan yang lebih dari itu. Sang pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama aku Ica Putri di channel Ica Putri Official. Teman-teman, aku pikir netizen atau pendukung sebelah, terutama 01, aku pikir mereka itu sudah pada legowo karena Pak Aniesnya dan Pak Ganjarnya sendiri sudah legowo. Ternyata masih saja belum move on, belum pada move on semuanya. Kalian mau lihat? Ini aku ada video netizen yang belum move on dari Pilpres 2024. Yuk kita langsung tonton. Para cebong 02. Cebong Yang dikatakan Pak Bambang itu ucapannya Pak Bambang itu, otak kalian nih 02 nggak mungkin nyampe ke sana. Pak Bambang ngomong kalian tuh miskin, bukan masalah miskin harta, tapi kalian ini 02 pendukungnya 02 miskin akhlak, miskin iman. Astagfirullah. Di dunia ini emang ada miskin ada kaya. Cuman beda sama pendukung kalian ini 02 ini. Otak kalian nggak mungkin nyampe ke ucapan Pak Bambang. Astagfirullahaladzim. Kalian dikatain miskin, otaknya langsung nggak buntu. Kalian dikatain miskin itu bukan karena miskin siapa ya? Bukan miskin materi, tapi miskin akhlak dan juga miskin iman. Kenapa kok bisa miskin akhlak dan miskin iman? Karena apa? Itu di daerah mana itu kemarin tuh? Udah dikasih listrik gratis, dikasih air gratis selama 4 tahun. Buktinya apa? Kalah dengan serangan Fajar yang hanya harga 100.000 itu. Padahal dia itu kepala desa itu udah ngasih 4 tahun. Itu udah tahu desa mana itu, saya lupa itu. Dikasih uang serangan Fajar maghrib 100.000, langsung kalian langsung nyoblos dia. Ya, bukan karena itunya. Masalahnya kalian itu apa ya, nggak punya harga diri. Astagfirullah. Kenapa kok diucapkan nggak punya harga diri? Ya karena apa ya, harus ngerti lah. Orang yang ditolong itu selama 4 tahun, selama 5 tahun itu harus ngerti. Emang sih menolong itu nggak harus pamrih, tapi kan yang ditolong itu harus mengerti, harus punya harga diri, harus bisa saling apa namanya itu, membalas budi. Kenapa kalian diucapkan miskin? Ya karena apa? Miskin harta, miskin iman, dan miskin apa? Kalian dikatakan miskin itu karena bukan miskin harta. Kalau kalian memang kaya, gimana nggak kaya? Lawan kalian carinya cuma gratis, toh berat sama per bulan. Dikasih yang enak, pilih yang per bulan. Coba lihat itu, mikir itu harus pakai ini. Mata. Mikir pakai ini terus pakai ini. Saya kok ngelihat pendukung 2 ini bahlul semuanya, goblok emang. Kalian dikatakan miskin itu bukan karena miskin uang. Percaya kalau kalian tuh nggak ada yang miskin, kalian tuh kaya pendukung 02. Kaya kena korupsi. Coba lihat di IKN sekarang, tentara masuk semuanya itu, gimana itu? Tentara Cina asing udah berapa ribu tuh yang udah masuk. Tentara ini udah terang-terangan dia tuh masuk dengan pakaian dinasnya tuh. Mau jadi apa Indonesia kalau kayak gini? Sekali lagi Pak Bambang bilang kalian itu 02 pendukung 02 miskin. Ini bukan karena miskin harta, miskin iman dan akhlak. Dikasih nasi bungkus aja kalian langsung teriak-teriak, langsung gonggong kalian. Kalau kalian memang nggak ada yang miskin, nggak ada yang miskin materi, semuanya pegang uang kaya. Karena gimana? Dong kalian stapel uang 100.000 aja udah kalian udah merengek-rengek.
Langsung delosor itu langsung menjilat tuh. Apa akal sampean itu, akal kalian semuanya pendukung 02 itu nggak mungkin nyampe ke ucapan Pak Bambang itu. Kenapa? Ada ucapan kalian langsung telan. Coba mikir, dicerna dulu. Pak Bambang bilang pendukung 02 miskin itu bukan karena miskin uang, miskin akhlak dan miskin iman. Nggak kuat. Kasih uang serangan wajar 100.000 aja udah langsung melehoy ya, kalian semuanya nih. Itu yang dikatakan Pak Bambang. Kalian itu pendukung 02 itu miskin karena miskin iman dan akhlak, gak melihat kehancuran Indonesia ini sekarang ini gimana, korupsi semuanya. Kalian malah dikasih misi yang memberantas korupsi, kalian bela, malah membela orang yang menaikkan gaji koruptor, digaji supaya nggak ada koruptor, gaji dinaikkan kan. Bahlul namanya itu. Para koruptor ini kapoknya itu kalau udah dimiskinkan terus dihukum seumur hidup itu baru. Kalau cuma dihukum 20 tahun denda 1 M itu apa? 271 triliun itu banyak. Ada lagi itu saya kasihan ya, itu siapa itu namanya itu kena tangkap ya loh. Ke korupsi ini jangan pernah merasa kasihan, dia tuh makan uang rakyat. 271 triliun itu kalau kamu ingin tahu dari sini nih. Dari Sumeneb sampai Pamekasan itu penuh uang. Kalau maunya dirupiahkan. Dirupiahkan? Emang ini udah rupiah. 1 triliun aja udah banyak kok. Satu rumah jadinya, apalagi 271 triliun. Hanya dimakan satu keluarga, enak-enak ya dia keluar negeri, ke Singapura atau kemana, itu mau dimusnahkan itu, mana kalian bela, kan parah namanya itu. Otak kalian tuh di mana pendukung 02? Parah. Jangan berat hanya gara-gara apa namanya itu ya, jatah beras per bulan, gitu loh. Kalian mau dikasih enak ini, gitu loh. Jangan takut jatah kalian tuh habis. Andai kan hilang, dihapus jatah kalian tuh per bulan, masih ada misi yang baru yang lebih bagusan daripada itu. Kalian dikasih jatah nasi bungkus, nasi gratisan, bangga. Jangan suka tangan di bawah, di atas, gitu loh. Ada lagi yang kemarin tuh dikasih gratis mudik, bangganya. Kalau ada 01 naik turunkan, jangan boleh kasih gratis 01. Kalian ini dikatain miskin nggak mau, tapi cari yang gratisan bangga. Kita 01 ini ya emang sih nggak kaya, cuman kita tuh apa ya, nggak mau cari yang gratisan gitu. Kalau selama kita tuh masih mampu, mendingan kita bayar. Nggak bangga kita kalau dikasih gratis. Beda sama 02 ini, dikasih gratis langsung udah teriak-teriak, jangan kasih nggak malu dah. Kalau ada 01 naik ke bis, artinya kan terbalik, gitu loh. Kalian memang nggak mampu bayar sendiri kalau nggak dikasih gratis. Saya nggak munafik, gitu loh. Kalau yang namanya uang tuh semuanya tuh mau, cuman masalahnya harga diri, gitu loh. Ada waktunya kita tuh gratis, ada waktunya kita tuh bayar, gitu loh. Kalian dikasih tawarin gratis, apalagi kalau ada nasi bungkus rebutan. Duh, berat. Coba niru orang Madura itu. Yang dipegang utama itu udah harga diri. Miskin nggak jadi masalah, tapi kalau miskin harta nggak jadi masalah, tapi kalau miskin iman dan miskin akhlak udah parah itu. Jangan semuanya, emang sih uang itu semuanya tuh bisa dengan uang, tapi nggak semuanya. Saya sebagai orang Madura itu nggak munafik. Siapa sih yang nggak suka sama uang? Suka. Siapa sih nggak mau ke gratisan? Suka. Tapi ada waktunya, tempatnya itu loh. Menempatkan yang pantas itu, gratisan itu di mana gitu. Selama kita tuh masih ada tangan dan kaki, kita tetap berjuang. Kalau kalian kan enggak.
diajarin untuk malas, diajarin untuk malas untuk bekerja, dikasih gratis. Astagfirullah. Parah. Karena otak kalian nggak mungkin nyampe, terlalu tinggi ucapan Pak Bambang. Diucapin kalian miskin, oh udah dah. Kami orang kaya, nggak ada yang miskin anak jenderal gitu. Yang bilang kalian miskin harta itu siapa? Percaya kalau kalian tuh kaya-kaya, tapi nggak tahu halal atau haramnya. Yang dikatakan Pak Bambang itu kalian miskin itu miskin akhlak dan miskin iman. Dikasih nasi bungkus aja kalian suruh berhenti puasa, berhenti. Hah? Apalagi dikasih uang 100.000 nih kamu berhenti, walaupun udah azan kurang 5 menit nih, saya kasih kamu uang 50.000, berhenti sekarang, berhenti, batalin masa kamu, pasti kamu terima ya, karena kalian tuh apa, miskin akhlak dan miskin iman. Oke, semoga kalian 002 tuh mengerti apa yang saya ucapkan. Kalau nggak mengerti sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ini kata-katanya udah parah banget sih teman-teman. Kita sebagai pendukung 02 dikatain minus akhlak, minus iman, gak berakal, otaknya gak dipakai. Kalau kita dengar dari kata per kata omongan bapak tersebut, pastinya kita tahu ya yang mana yang minus akhlak, yang mana yang gak minus akhlaknya. Kalau minus iman, aku sebagai manusia aku gak berhak sih menilai yang mana yang imannya plus, yang mana yang imannya min, karena aku gak berhak menilai itu. Kalau si Gibran mau ngapain, ngomong apa kemarin dimana, suka-suka lu lah. Jokowi ngasih penghargaan kepada anaknya, pada mantunya, suka-suka lu lah. Bahkan sih saran saya, udah layak dan patut patung Jokowi itu dibangun yang keren gitu, ditaruh di Monas untuk para penyembah berhalanya dia berkebaktian gitu loh. Udah layak dan patut. Sang pemenang boleh bikin apa aja soal? Boleh apa aja, boleh. Dan orang-orang yang selalu memberikan pembelaan pada dirinya, udah boleh. Itu udah, kalau masuk kategori dewa udah masuk gitu. Silahkan aja gitu, suka-suka lu lah gitu. Taruh aja patungnya di Monas biar para penyembahnya itu punya tempat buat melakukan kebaktian, menyembah Jokowi Gitu ya. Iya, udah boleh banget. Jokowi itu sudah layak mendapatkan penghargaan yang lebih dari itu. Sang pemenang, Sang perusak. Mengapa Pak Prabowo nanti ketika memimpin ya, itu akan lebih satset dibanding Pak Jokowi, dan lebih cepat gerakannya dan lebih efektif. Kenapa? Oke, saya jelaskan di sini ya. Jadi apa yang kita lihat dari sejarah ya, 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi ya, itu Pak Jokowi baru bisa lepas dari sandera ya, partai politik dan oligark, itu baru akhir-akhir kepemimpinannya kita bisa lihat. Di 8 tahun pertama ya, itu memang benar-benar hebat juga Pak Jokowi itu, endurance-nya, sabar, mau dihantam kanan, hantam kiri, tenang, kalem, cool aja, mau dihina, tenang, itu positifnya dia. Tetapi ketika di akhir-akhir jabatannya, dia menunjukkan taringnya gitu ya, bahwa siapa pemimpin yang sebenarnya dia tunjukkan gitu. Nah, 8 tahun itu memang cukup lumayan lama ya, karena bagaimana tidak, yang namanya menjadi pemimpin di negara kita di pemilu kapitalistik ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi, dan kita tahu Pak Jokowi sama sekali tidak mengeluarkan modal ya, dimodalkan full semuanya, sehingga memang bayang-bayang partai oligark itu akan menghantui dia dalam, yang namanya orang memodali pasti ingin balik modalnya kan, dan tentu ada kelebihannya juga gitu. Nah, beda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo minimal ya, dia dan jaringan internal dirinya bisa membiayai pemilu kemarin itu ya, minimal 50% dia membiayai. Sisanya mungkin memang kita tidak lepas ya dari oligark ya, dari pengusaha, dari partai dan lain-lain yang ikut membiayai gitu. Tetapi kekuatan dia dalam 50% berbeda. Saya yakin Pak Prabowo hanya dalam 6 bulan dia sudah satset dia, 6 bulan pertama aja dia dalam mengatur komposisi dan lain-lain gitu, dan dia lebih enteng gitu ya, karena tidak tersandera dengan modal-modal oligark yang terlalu besar gitu ya. Jadi saya yakin ketika setelah 6 bulan
program-program memang yang idealisme seorang Pak Prabowo, ya, program berkelanjutan itu akan jalan dengan ketegasannya, dengan kemampuan dia dalam mengelola organisasi besar seperti Gerindra, dan pernah juga sebagai tentara ya yang di lapangan, dia akan cepat. Dan saya klaim pertahanan, saya tidak akan bergabung di pemerintahan. Saya sangat menghormati pemerintahan dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Jumlah politiknya ada dan cara berpolitik yang benar mesti naik kelas dan semua sama-sama profesional, tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu oposisi? Jalur itulah cara yang paling bagus sehingga kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan sebuah pemilu. Maka terima kasih buat kawan-kawan yang tetap setia sampai hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih mau berkenan memberikan sumber daya kepada lembaganya untuk membantu. Dan kami dengan sindikat partai, saya dan Pak Mahfud diajak terus menerus, dan kita mulai membuat catatan-catatan apa itu politik pangan. Wah, akhirnya Pak Ganjar udah legowo nih. Mudah-mudahan Pak Ganjar kuat untuk beroposisi seperti Pak Prabowo dulu ya. Nasihat untuk Mas Gibran, kalau Anda nasihat untuk menjadi Mas wakil Gibran presiden terus-menerus hanya berlindung dari bin Joko Widodo, maka Anda tidak akan pernah jadi pemimpin. Sudah berada di wakil presiden, ya buktikan, walaupun saya pun meyakini bahwa proses Anda belum cukup, waktu Anda belum cukup, kemampuan juga belum cukup, tapi Anda sudah ada dalam posisi untuk bisa membuktikan. Membuktikan jadi apa? Jadi wakil presiden Pak Prabowo yang bagus lah. Apakah Anda akan jadi seperti JK? Apakah Anda akan jadi seperti Muhammad Hatta? Atau seperti kayak Ma'ruf Amin? Yaitu silakan dipilih sendiri. Kalau menurut Mas Hensa, dia akan jadi seperti apa? Dia akan kebingungan. Karena dia punya beban itu. Dia harus membuktikan bahwa dirinya mampu, bukan hanya berlindung dari bin Joko Widodo, gitu ya. Tapi secara proses, secara waktu belum cukup gitu. Maka saya nggak akan kaget kalau kemudian banyak blunder-blunder terjadi. Jadi kalau menurut saya di periode ini, contoh dua wakil presiden yang menurut saya bagus-bagus, Budiono dan Ma'ruf Amin dalam bernegara. Jadi tunggu aja perintah dari presiden mau apa gitu. Dengerin, yang namanya imigran itu orang asing yang masuk ke Indonesia. Pakai paspor asing masuk ke Indonesia, itu namanya imigran. Pak Anies Baswedan, lu bilang imigran, lu belajar lagi. Lahirnya di Indonesia, di Kuningan, kakek buyutnya ada di Indonesia, bahkan menjadi pahlawan nasional. Kakek ente apa? Pahlawan bukan? Jadi ojo ngomong imigran kalau nggak ngerti imigran tuh opo. Nih, darah merah putih, darahku, aku bicara, aku berjuang, kan aku cinta dengan Indonesia. Kalau kagak ngerti artinya imigran, belajar lagi biar paham. Anies Baswedan itu Indonesia, lahir di Indonesia, berjuang untuk Indonesia. Orang tuanya juga dosen sampai sekarang. Anies Baswedan konsisten di jalur perubahan. Ya wajar sih kalau dia konsisten di jalur perubahan ya. Karena memang belum ada yang merangkul dia. Sama PKB ditinggalin, sama Nasdem ditinggalin, sama PKS belum dirangkul. Ya wajar lah dia konsisten dengan status penganggurannya. Kita hargain itu, walaupun dia sudah mulai nyerempet ya sama Prabowo, ngaku-ngaku sahabat. Ngaku-ngaku sahabat pengen dirangkul ya. Sahabat Demokrat. Kita hargain itu dengan konsistennya, dengan kemandiriannya di jalur pengangguran, ya kan? Justru yang tidak konsisten adalah para pendukungnya. Udah ngeri sekali nih kalau kita udah berhubungan sama anak abah. Kalau anak abah udah punya kota, aduh ngeri dah tuh. Bikin pusing media sosial. Sebentar-sebentar dukung Anies di Aceh, dukung Anies di Jawa Barat, dukung Anies di Sumatera Barat, dukung Anies di Jakarta. Ngeri kalau anak abah udah pada punya kota. Nggak konsisten. Bangun, bangun, karena itu udah kalah.
cuci muka sana. Jangan lupa minum obat. Kalau udah kalah legowo, bukan ngecaprok di media sosial. Yang jelas kalau bikin konten itu. Jadi Anies ini mau maju di mana? Jangan sebentar-sebentar Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jakarta, semuanya dikerayap. Ujung-ujungnya nganggur lagi kan? Konsisten, jangan pada lupa ngopi. NKRI harga mati. Pilpres yang curang, kami juga menggugat pemimpin yang tidak adil, kami menggugat kejahatan dalam negeri ini untuk dalam negeri dan luar negeri. Mohon menjadi perhatian. Terus ini jadinya konsepnya nih hari buruh apa pilpres ini? Kayak kenal gitu orang-orangnya ya. Ini masa buruh demo sih? Kayak kenal gitu muka-mukanya. Ini 01 nih kayaknya nih. Kira-kira ada demo versi apa lagi ya selanjutnya? Nah teman-teman, itu dia orang-orang yang masih belum move on, para netizen yang masih sakit hati, yang belum legowo, sampai makian-makiannya itu dikeluarkan semuanya ya. Oke deh, mungkin aku sampai sini dulu. Terima kasih buat semuanya. See you the next video. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.